Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang kami kerjakan, baik memuji menyembah Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Nah, mari kita melanjutkan perenungan kita dan kita masih akan membahas atau menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menghendaki penjelasan mengenai bahasa roh. Nah, hari ini judulnya adalah karunia bahasa roh itu sendiri. Karena seperti kita pahami kemarin, kita kenal ya bahwa ternyata kalau ingin memperhatikan karunia bahasa roh itu semata-mata bukan hanya mengenal karunia bahasa roh itu sendiri, tapi ternyata ini bahasa roh itu termasuk salah satu dari karunia roh. Nah, yang disebut karunia roh itu berbeda dengan karunia yang lain. Ada orang atau kalangan yang menganggap itu sama dengan karunia Tuhan, tapi ada yang membedakannya. Yang kita bahas sekarang ini adalah pemahaman dari sisi kalangan yang menerima karunia roh itu berbeda dengan karunia Tuhan pada umumnya. Jadi karunia roh itu dipahami sebagai spiritual gift atau ganjaran kasukman, yaitu karunia yang ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat supranatural dari karya Roh Kudus, saudara. Nah, ternyata ayat utamanya ada di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Di sana menyatakan bahwa yang namanya karunia roh itu ada 9 ya. Dan kita semata-mata tidak hanya akan mendalami atau mengenal mengenai karunia bahasa roh itu, tapi juga karunia-karunia yang lain. Nah, kita urutkan ya itu. Kita baca dulu saja sekarang ya. 1 Korintus pasal 12, saya baca langsung mulai ayat 8 saja kembali. Ya, firman Tuhan berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sampai di sini dulu. Ya, ini sampai yang ke-8 ini yang kita baca ini tadi. Ya, jadi kalau saya mengurutkannya secara kronologis, maka yang disebut karunia roh itu disebutkan di sana tadi. Ya, kalau sekarang dibuat daftar begitu ya. Saya rasa ini sudah cukup dipahami yang beberapa kali mengikuti pembahasan ini. Karunia roh namanya karunia hikmat. Ini ya, satu. Lalu yang kedua, karunia roh yang namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, karunia roh yang namanya karunia iman. Yang keempat, karunia roh yang namanya karunia menyembuhkan. Lalu yang kelima, karunia roh namanya karunia mengadakan mukjizat. Yang keenam, karunia roh namanya karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia roh namanya karunia membedakan roh. Nah, sekarang yang ke-8, ada karunia roh namanya karunia
berkata-kata dengan bahasa roh, saudara ya. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini yang disampaikan, ditanyakan oleh Ibu Titin Joko Susanto itu. Sebelumnya bahasa roh itu apa? Nah ini sekarang kita sampai ini yang ke-8, sebelum nanti yang terakhir 9. Ya, yang ke-8 ini biasanya dikenal karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu biasanya dikenal dengan karunia glosolali. Biasanya disebut seperti itu ya. Populer disebut glosolali, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini jadi karunia ini diberikan kepada seseorang. Kalau seseorang itu memiliki karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ia itu akan berkata-kata dengan ucapan-ucapan yang kalau didengarkan, bahasa Indonesia ya bukan, bahasa Inggris ya bukan, bahasa daerah ya bukan, bahkan bahasa manusia manapun bukan. Jadi mungkin bahkan boleh kalau orang-orang yang tidak bisa menerima karunia bahasa roh itu seperti orang main-main ya. Itu ngomong kok ngawur seperti itu. Gitu saudara ya. Tetapi sebenarnya bagi kalangan yang bisa menerima, mereka mempercayai bahwa itulah bahasa roh. Dan bahasa roh itu tidak bisa digunakan di sembarang tempat, sembarang waktu, dan sembarang tujuan. Nah itu. Nanti ada penjelasannya. Jadi firman Tuhan khususnya di surat 1 Korintus ini banyak membahas tentang itu. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan sekarang ini dari sudut pandang kalangan yang bisa menerima bahwa yang namanya bahasa roh itu ada. Begitu. Jadi ada kalangan yang tidak bisa menerima, tapi ada kalangan yang bisa menerima loh, bahasa roh itu ada sampai sekarang. Dan dinyatakan bahkan sejarahnya para rasul itu dulu banyak menggunakan bahasa roh gitu. Nah, bahasa roh ini umumnya digunakan pada saat seseorang berdoa. Jadi kalangan yang bisa menerima tentang adanya bahasa roh dan menggunakan bahasa roh ini, mereka akan berdoa dengan bahasa roh, baik pribadi maupun di tempat umum. Tapi kalau di tempat umum itu sebetulnya firman Tuhan mengatur tidak boleh sembarangan. Jadi kalau untuk pribadi, orang berkata-kata dengan bahasa roh silahkan, sendirian gitu, di kamar sendirian gitu, itu tidak masalah ya. Mau berkata-kata dengan bahasa roh silahkan. Nanti ini kayaknya tentang bahasa roh ini tidak cukup hanya satu kali. Jadi khusus mengenai karunia bahasa roh ini saya akan menjelaskan beberapa kali, setidaknya lebih dari sekali gitu ya. Sekarang kita mengenal dulu. Jadi kalau dilakukan seorang diri berkata-kata dengan bahasa roh silahkan. Karena nanti ada besok akan kita lebih dalami lagi ya. Kalau berkata-kata di depan umum dengan perkataan bahasa roh harus ditafsirkan, harus ditafsirkan. Karena kalau tidak ditafsirkan akan menimbulkan banyak ketidaksejahteraan lah ya. Ini itu ayatnya disampaikan seperti itu. Jadi harus ditafsirkan. Nah, tapi kalau seorang diri tidak masalah ya, kan tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi untuk berdoa. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu boleh ya, dan dijelaskan di situ ya. Barang siapa berdoa dalam bahasa roh itu ya membangun dirinya sendiri dan seterusnya, itu dituliskan dalam Alkitab. Nah, saudara, sepanjang yang saya tahu, kalangan yang bisa menerima bahasa roh ini menggunakan berkata-kata dalam bahasa roh itu, yang pertama untuk berdoa, yang kedua untuk menyampaikan sesuatu, dan yang ketiga untuk memuji dengan bahasa roh. Jadi kalau yang untuk berdoa itu umumnya seorang diri. Kalau seorang diri berdoa dalam bahasa roh itu ada teman-teman yang jam-jaman gitu ya, berjam-jam gitu. Berdoa hanya dengan bahasa roh. Dan ini mereka punya
dasar firman-Nya, saudara ya. Di surat Roma dituliskan bahwa kalau kita tidak bisa berdoa, nanti Roh membantu kita untuk berdoa. Nah, itu yang menjadi dasar, sehingga ya besok akan kita lihat lebih rinci lah yang ini ya. Itu berdoa dalam bahasa roh pribadi gitu. Nah, kalau di depan umum itu sebetulnya tidak ada ayat yang menganjurkan untuk berdoa dalam bahasa roh di depan umum. Jadi kalau katakanlah di sembarang tempat tiba-tiba saya berdoa dan mengucapkan namanya bahasa, kan diucapkan, bukan di batin loh ya. Kalau di batin ya silahkan aja. Itu bukan bahasa roh, namanya bahasa kebatinan. Tapi kalau diucapkan dan bahasa roh itu diucapkan di depan umum dimanapun, apalagi sedang memimpin doa, itu sebetulnya firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Ya, kalau memimpin doa di depan umum ya dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia gitu. Nah, itu jenis pertama untuk berdoa. Lalu yang berikutnya, pada umumnya sekarang ini kalangan yang bisa menerima bahasa roh itu menggunakannya untuk menyampaikan sesuatu. Kalau ini di depan umum, saudara. Jadi dalam satu kebaktian atau dalam satu persekutuan, biasanya kalau bahasa roh itu keluar, artinya digunakan oleh seseorang dalam suatu persekutuan, itu pada umumnya ya persekutuan itu memang sudah terbiasa atau mereka kebanyakan terdiri dari kalangan orang-orang yang bisa menerima bahasa roh itu. Sehingga kalau di persekutuan itu ada seseorang yang tiba-tiba mengucapkan bahasa roh, itu sebetulnya firman Tuhan berkata harus ada orang lain atau orang yang bersangkutan yang menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bukan sekedar menyampaikan bahasa roh tapi terus pergi begitu saja atau terus amin lalu selesai. Itu firman Tuhan tidak berkata semacam itu. Besok akan kita teliti lebih dalam gitu. Tapi firman Tuhan itu mengatur semuanya harus berlangsung dengan tertib dan menimbulkan damai sejahtera. Seperti itu. Kalau mengadakan ibadah tapi kok malah menimbulkan banyak pertanyaan atau kecurigaan, itu menimbulkan ketidaksejahteraan, itu bukan itu yang dimaksudkan, seperti itu. Nah, ini jadi ada contoh-contoh ya nanti ada bahasa roh yang kemudian ketika ditafsirkan dimengerti itu membangun bagi para pendengar yang mendengarnya. Lalu jenis yang berikutnya yaitu memuji dalam roh, memuji atau menyanyi dengan menggunakan bahasa roh. Nah, kalau ini bisa pribadi, bisa juga di depan umum. Kalau di depan umum mengajak memuji dalam roh itu sekarang ini kayaknya banyak ya. Saudara bahkan bisa melihat di unggahan-unggahan di YouTube itu gereja-gereja karismatik itu seringkali song leadernya mengajak, mari kita menyembah Tuhan, wah lalu mengucapkan bahasa roh dengan dipujikan ya, dengan dilakukan semacam itu. Mereka menamakan diri seperti itu, namanya penyembahan. Jadi pada waktu mereka mengucapkan bahasa roh untuk memuji, hatinya memuliakan Tuhan. Dan bahkan dinyatakan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dia sedang berkata-kata dengan Tuhan. Besok saya akan menyampaikan ayat-ayat yang lebih lengkap supaya lebih jelas dipahami saudara sekalian. Tapi sore ini setidaknya saya ingin menyampaikan kepada Anda, itulah kalau kita ingin mengenal apa yang disebut bahasa roh. Jadi prakteknya yang saya tahu semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir untuk kali ini saya ingin menambahkan bahwa tadi saya ingin menegaskan bahasa roh itu tidak bisa diajarkan seperti bahasa manusia. Makanya kalau kemarin Ibu Titin Joko Susanto mengatakan tolong diberikan contoh bahasa roh itu, saya tidak mau memberikan contoh bahasa roh. Karena bahasa roh itu digunakan, itu gunanya untuk berkata-kata dengan Tuhan, untuk berdoa gitu. Dan tidak bisa diajarkan, katakanlah kalau misalnya ada seseorang yang ingin belajar bahasa roh, nah lalu ayo diucapkan begini, bahasa roh itu begini,
Spiritual language, ayo tirukan, spiritual language, begitu. Terus begitu, bukan begitu. Kalau ini saya mengucapkan kata spiritual language, itu kan ya sama dengan bahasa roh gitu. Terus diajarkan, ayo ngomong, bahasa roh, enggak bisa semacam itu. Ini karunia, saudara ya, karunia roh. Jadi karunia itu akan diterima oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan yang dikaruniakan Tuhan. Jadi bentuk kata-katanya itu ya sesuai dengan karunia Tuhan atas orang yang bersangkutan. Dan bahkan yang namanya saja bahasa roh, saya memahaminya adalah antara seseorang satu dengan yang lain bisa berbeda kata-katanya, bisa sama. Itu. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa manusia. Karena dikatakan oleh ayat firman Tuhan juga tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, besok akan lebih rinci saya ingin menyampaikan, yaitu tentang memahami bahasa roh. Kalau ini kan karismatika part 11 ini ya kayaknya ya. Ya benar, part yang ke-11. Nah besok yang part yang ke-12 atau bagian yang ke-12 itu masih mengenai bahasa roh, tetapi saya akan mencoba meneliti ada banyak ayat-ayat yang kita baca, bagian dari firman Tuhan yang kita pahami, supaya kita lebih mengenal apa yang dimaksud dengan bahasa roh itu. Makanya saya menggunakan istilah mengenal. Kalau mengenal bahasa roh bisa, tapi kalau belajar tentang bahasa roh itu kayaknya istilah belajar itu tidak tepat. Atau memahami bahasa roh itu saja kalau bagi saya tidak tepat kok itu. Karena kalau memahami bahasa roh berarti bahasa itu bisa dipahami. Ya, itu bukan bahasa roh kalau bisa dipahami. Yang bisa dipahami itu nanti kalau sudah ada tafsiran bahasa roh. Jadi ada orang lain yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Nanti dinyatakan di karunia roh yang ke-9. Nah itu saudara ya. Juga besok ada saya akan mencari referensi yang pernah saya bagikan, itu ada contoh-contoh kenyataan di dunia sekarang, di zaman perjanjian baru, bahwa bahasa roh itu memang bisa ditafsirkan. Sekali lagi ini hanya bisa diterima bagi orang-orang yang mau percaya, yang mau kalangan yang bisa menerima semacam ini. Bagi kalangan yang tidak bisa menerima tidak masalah, ya tidak apa-apa. Ini istilahnya memahami Alkitab itu, seluruh isi Alkitab itu kan banyak banget saudara ya. Jadi bukan hanya bahasa roh, bukan hanya tentang karismatika. Makanya mari saya mengajak kita berhenti berpolemik atau bahkan berdebat soal karismatika atau salah satu isi Alkitab itu. Kalau tidak bisa menerima ya tidak masalah, wis gitu aja. Tapi yang jelas mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, berusaha memahami seluruh firman Tuhan yang dapat kita pahami, dan lebih baik kalau kita mengerti sehingga kita lebih sempurna dalam kita beriman, itu saudara ya. Nah, bicara masalah iman itu tidak kelihatan. Ya, dimensi iman, dimensi roh itu tidak kelihatan, sehingga ya memang tidak mudah untuk mengerti soal keimanan. Tetapi bagi orang-orang yang bukan manusia duniawi ya, tetapi manusia rohani, tentu mampu membawa cara berpikir secara rohani. Secara kata rohani, sekali lagi berkali-kali saya katakan, akar katanya adalah roh. Itu loh. Makanya kalau kita sedang membicarakan kerohanian, itu sedang membicarakan kerohan, gitu loh saudara ya. Ini tentang membicarakan tentang dunia roh atau dimensi roh, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Makanya sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebuah dimensi di mana oleh karya Tuhan Yesus Kristus kita menjadi manusia rohani. Disebut manusia rohani, bukan manusia duniawi. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan sekarang ini kira-kira demikian. Karunia bahasa roh ini cukup penting untuk kemajuan iman seseorang. Karena itu setiap orang beriman setidaknya lebih baik kalau mengenal karunia bahasa roh ini ya. Mengenal ya, bukan memahami atau mengerti. Itu
ya ini tadi ngomong soal hal-hal yang bersifat rohani itu memang tidak mudah, saudara. Bahkan istilahnya aja kita bisa repot menggunakannya, karena istilah rohani itu atau dimensi rohani itu adalah dimensi yang tidak kelihatan. Sekali lagi, karunia bahasa roh ini cukup penting untuk kemajuan iman seseorang. Karena itu setiap orang beriman setidaknya lebih baik kalau mengenal karunia bahasa roh ini. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita sembah Tuhan dengan katakan, kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini supaya kami dapat berdoa. Lalu kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu, dan Tuhan, kami sedang merenungkan firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan dimensi rohani. Tidak mudah bagi kami untuk memahaminya Tuhan, tapi kami mohon Roh Kudus, karya Roh Kudus yang merupakan Tuhan sendiri yang saat ini menolong berkarya kepada banyak kami umat-Mu. Tolonglah kami juga, Roh Kudus dominan menolong sehingga kami dapat memahami apa yang sedang kami dalami, terutama mengenai karunia bahasa roh. Berikan pengurapan juga kemampuan kepada anak-Mu ini untuk dengan segala pengetahuan maupun pengalaman dan referensi yang ada, kami boleh bersama-sama mengenal karunia-karunia roh, terutama bahasa roh yang ditanyakan oleh Ibu Titin Sumarni, salah satu peserta doa malam ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan terus menolong kami. Dan sekarang kami izinkan berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintowati Indah Purwaningtyas yang dirawat di Rumah Sakit Semarang. Ini semuanya berasal dari Purwodadi. Dan juga untuk saudara kami Ananda Alek Geovanu Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami Sri Hadi Rahayu di Jakarta. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan yang dirindukan, sangat dimohon oleh nama-nama yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan tadi. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebut lagi tapi tetap berada bersama dengan kami, memohon kesembuhan dari Tuhan saat ini. Tuhan yang memberi kesembuhan lebih sempurna kepada kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan
dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami dapat menikmati kehadiran Tuhan baik dalam doa pagi maupun doa malam melalui online ini, dan kami diberkati selalu. Kami sekarang menyerahkan untuk Tuhan yang memberikan dapat kami sempurnakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam hari ini, dan kami mengingatkan doa pagi maupun doa malam dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu, saudara ya. Yang doa pagi jam 5 pagi, yang doa malam jam 6 atau 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengharapkan saudara tetap mendukung, mengikutinya, menimba berkat bersama-sama dan melayani Tuhan dengan doa bersama dengan kami, dan tetap mendukung dengan yang belum memberikan subscribe. Terima kasih ketika berkenan memberikan subscribe, sehingga membantu tim multimedia kami meraih kemudahan-kemudahan ke depan dalam sisi teknis khususnya, dan juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.